Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Hanifah Khairunisa dengan NIM 2401050248 dari Rumble F. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai istilah dan juga prinsip dari pewarisan sifat. Mata kuliah Konsep Dasar IPA yang diampu oleh Ibu Barokah Isdaryanti. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai istilah dari prinsip pewarisan sifat ini, kita mesti pernah berpikir bahwa mengapa kita memiliki kemiripan dengan orang tua kita, atau bahkan mengapa kita berbeda dengan saudara kita meskipun dari orang tua yang sama. Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut, kita perlu mengetahui bagaimana prinsip dari pewarisan sifat itu sendiri. Yang pertama dimulai dari sejarah pewarisan sifat, yaitu yang dimulai dari Mr. Gregor Johann Mendel atau yang sering kita sebut dengan Mr. Mendel, melakukan penelitian tentang pewarisan sifat ini dengan menggunakan kacang polong. Nah, mengapa Mr. Mendel ini memilih kacang polong dalam penelitiannya? Ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu karena kacang polong memiliki umur yang relatif pendek. Yang kedua, karena kacang polong memiliki bunga yang sempurna. Dikatakan sebagai bunga sempurna karena kacang polong memiliki alat perkembangbiakan jantan dan juga betina, yaitu putik dan juga benang sari. Yang ketiga, karena kacang polong memiliki perbedaan sifat yang sangat mencolok dari segi warna bunga maupun tekstur pada kacang polong itu sendiri. Yang terakhir, karena kacang polong mudah untuk dipelihara dari segi perawatannya. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai istilah-istilah dari pewarisan sifat itu sendiri. Yang pertama ada parental atau yang sering kita simbolkan dengan huruf P besar. Parental merupakan orang tua atau induk yang disilangkan. Parental ini terdiri dari dua jenis, yaitu ada parental 1 dan juga parental 2. Parental 1 merupakan induk hasil dari persilangan pertama, sedangkan parental 2 yaitu induk dari persilangan yang kedua. Kemudian istilah yang kedua yaitu ada filial atau yang kita simbolkan dengan huruf F besar. Filial merupakan hasil atau keturunan dari persilangan parental ke filial. Filial ini terdiri dari dua jenis, yaitu ada filial 1 dan juga filial 2. Filial 1 merupakan filial atau anak pada persilangan yang pertama, kemudian filial 2 adalah anak pada persilangan yang kedua. Kemudian istilah yang ketiga ada gen. Gen merupakan sifat yang diturunkan. Pada gen sendiri ini terdapat dua jenis, yaitu ada gen dominan yang berarti memiliki karakter yang kuat atau disimbolkan dengan huruf A besar. Kemudian ada gen resesif. Gen resesif ini memiliki karakter yang lebih lemah. Biasanya disimbolkan dengan huruf kecil. Nah, yang keempat yaitu ada alel. Alel merupakan pasangan gen yang terletak pada lokus atau lokasi yang sama. Misalnya, gen tinggi badan disimbolkan dengan huruf A besar atau huruf A kecil. Nah, A besar dan A kecil inilah yang disebut dengan alel. Kemudian yang kelima ada genotip. Genotip merupakan bentuk atau susunan gen yang terdapat dalam individu yang dilambangkan atau dikodekan. Genotip ini terdiri dari tiga jenis, yaitu ada homozigot dominan, homozigot resesif, dan juga ada heterozigot. Homozigot dominan ini biasanya disimbolkan dengan huruf besar, sedangkan homozigot resesif ini disimbolkan dengan huruf kecil. Kemudian ada heterozigot atau campuran, yaitu biasanya dilambangkan dengan huruf besar dan juga huruf kecil. Kemudian istilah yang berikutnya yaitu ada fenotip. Fenotip merupakan bentuk luar atau karakter yang terlihat pada suatu individu sebagai hasil interaksi antara genotip dengan lingkungannya. Kemudian yang terakhir ada hibrid. Hibrid merupakan perkawinan dua individu dengan sifat yang berbeda. Nah, hibrid ini terdiri dari dua jenis, yaitu ada monohibrid dan juga dihibrid. Monohibrid merupakan persilangan antara dua individu yang memiliki satu jenis sifat yang berbeda, sedangkan dihibrid merupakan persilangan antara dua individu yang memiliki dua sifat yang berbeda. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip dari pewarisan sifat. Telah dijelaskan oleh Mr. Mendel mengenai hukum pewarisan sifat ini di dalam hukum Mendel 1 dan juga hukum Mendel 2, di mana hukum Mendel 1 ini menjelaskan mengenai persilangan monohibrida, sedangkan pada hukum Mendel 2 menjelaskan mengenai persilangan dihibrida.
ternyata di antara hukum Mendel ini terjadi penyimpangan semu antara hukum Mendel 1 dan juga hukum Mendel 2. Yang pertama yaitu epistasis hipostasis, yang kedua ada kriptomeri, yang ketiga ada polimeri, yang keempat ada atavisme dan interaksi gen, yang terakhir ada gen komplementer. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.